Halo Sobat Ayoma, kembali lagi dengan saya, Diandra. Hari ini, Ayoma membahas Samarinda, Balikpapan, dan Kalimantan Timur. Ibu kota Kalimantan Timur adalah kota Samarinda. Namun, kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Hasil tambang Kaltim termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Hasil sumber daya alam sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga Kaltim merupakan penghasil devisa utama bagi negara Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan. Balikpapan terkenal sebagai kota minyak dan mengolah minyak mentah. Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan wisata yang menarik, seperti Kepulauan Derawan di Berau, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, dan Panai Amal di Kota Tarakan. Pada tanggal 18 Agustus 2022, ibu kota baru disahkan dengan nama Ibu Kota Nusantara. Pusat pemerintahan di Jakarta akan dipindahkan ke Kaltim. Jadi, migrasi ke Ibu Kota Nusantara akan dimulai tahun ini, hingga tahun 2045. Rencana Bapak Presiden Joko Widodo agar kawasan Kota Nusantara menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia di tahun 2045. Kota yang dulunya bagian dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki makanan yang kaya cita rasa. Makanan khas Kalimantan Timur menggunakan banyak rempah, bawang, dan sambal tomat. Kaltim dikenal juga sebagai daerah penghasil gula merah atau gula kelapa. Makanan khas Kaltim yang bisa dinikmati termasuk nasi bekepor, sambal raja, sayur asam kutai, pisang gapit, ayam cincane, amplang, dan genceruan. Oleh-olehnya termasuk dampo durian, amplang ikan, peyek kepiting, brownie salak, bingka kentang, abon kepiting, olahan cumi-cumi, olahan buah naga, amplang, gula gait, dan kue keminting. Pusat pemerintahan akan pindah ke Kaltim dari Jakarta. Tentunya, perkembangan akan dialami dalam banyak bidang. Dimulai dari proyek peningkatan jalan-jalan di Kaltim, nantinya akan banyak pendatang, bukan hanya turis ke Kaltim. Sudahkah ibu-ibu siap dengan kuliner sehat? Dengan perkembangan dunia yang serba cepat, anak-anak kita sudah dipengaruhi untuk mengonsumsi makanan dan minuman serba instan, cepat saji, dan dipesan beli lewat online atau Gojek. Tugas penting dan utama dari ibu di dalam keluarga adalah membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Ini merupakan tugas ibu-ibu yang sangat penting. Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Kuliner masakan Kaltim menggunakan banyak rempah bumbu asli. Namun, dengan perkembangan menuju ibu kota Nusantara, mungkin bisa terjadi bumbu-bumbu masak diracik segar sudah terdapat olahan perisa perasa dalam sachet instan. Dari produk sayur mayur dan buah-buahan lokal, sudah dapat diolah berupa cemilan yang kaya gula, tepung terigu, dan digoreng. Yuk ibu-ibu, kita belajar kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital untuk tubuh sehat. Tenaga kita bukan saja dari makanan asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin, dan mineral. Minum pil vitamin belum cukup, tetapi kita juga perlu mengonsumsi makanan dan minuman dari produk alami. Kali ini, Ayoma menyajikan dua topik yang menarik bagi ibu-ibu. Semoga video Ayoma bermanfaat. Halo Sobat Ayoma, jumpa lagi dengan saya Debbie dari Ayoma. Siapa di sini yang suka merasa kesulitan mengatur waktu dalam memasak? Sama kok, saya juga. Rasanya begitu banyak yang harus dipersiapkan. Dari memilih bahan, memasak, menyajikan, sampai membersihkan dapur. Makanya kalau sudah dimasakin, lalu pada pesen makan dari luar, gemes banget ya rasanya. Biar nggak gampang gemas dan nggak sakit hati, hari ini saya akan membagikan trik yang bisa digunakan untuk menghemat waktu dalam memasak. Yang pertama,
simpan alat masak sesuai dengan kelompok dan fungsinya, seperti panci dengan panci, wajan dengan wajan, dan sutil dengan sutil, agar kita dapat menemukannya dengan mudah saat diperlukan. Lalu yang kedua, masak sekali untuk beberapa kali makan. Mari kita masak dalam jumlah yang agak banyak, lalu kita simpan per porsi makan dalam freezer, dan saat kita mau memakannya, kita tinggal menghangatkannya. Yang ketiga, meal preparation. Aktivitas menyediakan makanan untuk beberapa hari ke depan ini telah menjadi kebiasaan untuk mereka di negara barat. Namun, aktivitas ini dapat kita terapkan. Kita dapat mempersiapkannya pada saat waktu senggang di weekend. Seperti contohnya kita merendam kacang sehari sebelumnya sebelum kita memasak. Atau kita membuat kaldu daging dalam jumlah yang banyak agar kita tidak perlu mempersiapkannya saat kita mau memasak. Namun bukan hanya itu saja, ada bumbu dasar di dalam memasak yang dapat kita persiapkan, kita olah terlebih dahulu. Ada 3 bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. Bumbu merah, bumbu masak yang digunakan dalam masakan sambal goreng, balado, urap, pepes, rendang, nasi goreng, sambal bajak, sampai gulai ini memiliki rasa pedas karena memang cabai yang menjadi bahan dasar utamanya. Untuk membuat bumbu merah ini, kita memerlukan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan merica. Dan jika kita suka, kita dapat menambahkan kemiri, ketumbar, dan terasi ke dalamnya. Lalu kita haluskan semua bumbu dan tumis hingga harum dan matang, lalu dinginkan, dan kita masukkan ke dalam botol yang tertutup rapat, lalu simpan di dalam lemari pendingin. Bumbu dasar putih. Bahan pembuat bumbu dasar putih hampir mirip dengan bumbu dasar merah. Bedanya hanya penggunaan cabai di dalamnya. Bumbu dasar putih ini terbuat dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar yang digiling halus bersamaan lalu ditumis sampai matang dan harum. Bumbu masak ini digunakan untuk masakan yang memiliki cita rasa yang gurih seperti soto, lodeh, sayur bobor, opor, oseng-oseng, tempe bacem, dan aneka tumis-tumisan. Bumbu dasar kuning. Warna kuning pada bumbu dasar ini berasal dari penggunaan kunyit. Bahan penyusunnya mirip dengan bumbu dasar putih, hanya ditambahkan kunyit untuk memperkuat rasa rempahnya. Masakan yang menggunakan bumbu masak ini merupakan masak-masakan yang memiliki cita rasa gurih dan warna kuning yang cerah, seperti nasi kuning, kari ayam, ikan, pepes, dan ayam goreng. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita berkenalan dengan Kak Ruth dari Bumbu Bajo. Halo Deka. Halo Kak Ruth, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang saya ke sini ya. Wah, senang juga bertemu dengan Kak Ruth dan kita bisa berjumpa dengan teman-teman Ayoma. Halo teman-teman Ayoma. Nah, hari ini kita mau masak apa Kak Ruth? Hari ini kita mau masak 2 masakan yaitu rawon dan mie kare sayuran. Wah, keren tuh. Dari rawonnya sama karenya kalau nggak salah pakai ini ya Kak ya? Iya, pakai mie shirataki. Wah, gitu. saya belum pernah sih Kak. Yuk, saya sangat penasaran nih. Oke, kita mulai aja, kita bikin rawon dulu ya. Oke. Oke, kita tunggu ini mendidih. Nah, sementara nunggu mendidih, mungkin saya jelasin bahan-bahannya kali. Betul Oke. sekali Kak. Untuk rawon ini kita cuma mau pakai daging aja, kemudian mie kare sayuran. Ini adalah sayur-sayuran untuk kare. Sebenarnya apa yang ada di kulkas bisa aja. Oh, bisa ya. Jadi nggak usah spesial belanja. Nggak harus pusing ya Kak, harus siapin apa gitu ya. Tuh. Nah, kalau bumbunya gimana Kak? Bumbunya gampang, udah ada bumbu bajo, udah semuanya. Nah, Wah. ini tinggal dicemplungin, karenya juga tinggal dicemplungin. Kita nggak usah ngupas bawang lagi, nggak usah ngulek-ngulek lagi. Wah, itu spesialnya ya Kak. Spesialnya di Wah, situ. saya penasaran nih dengan bumbu Mbahjo. Iya, ini bumbu bajo untuk buka langsung. Iya, aja ya. gimana sih Untuk Kak rawon. cara proses bikin bumbunya ini? Jadi bumbu bajo ini dibuat di Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk, oke. Jadi yang kalau menurut saya yang spesialnya adalah dia tuh ada GI-nya, Geographical Identification-nya. Bawang merahnya itu hanya menggunakan bawang merah yang tumbuh di Kabupaten Nganjuk. Wah, Spesial sana. spesial ya Kak ya. Kalau rawon kan pakai keluak, tahu keluak? Itu saya belum tahu Kak. Oke. Coba jelaskan Kak. Jadi keluak itu dia saudaranya kacang kali ya. Jadi Iya. dia tuh ada bungkus kerasnya, terus dia difermentasi dulu. Nah, si Oke. keluak yang dipakai di Bajo ini spesifik
spesifik nih, Nah, hanya yang tumbuh di Gunung Wilis, lereng Wah. Gunung Wilis. grade premium kali ya, Enggak guys. juga sih, karena mungkin itu yang bikin rasanya tuh otentik deso. Oh iya Nah, iya. semuanya iya. itu kalau di Jawa Timur, Jawa Timur ini seluruh daerah Jawa Timur tuh kenal sama yang namanya rawon, tapi kan masing-masing daerah punya pride-nya sendiri. Nah, Betul. kalau orang Nganjuk ini harus pakai bahan-bahan yang tumbuh di daerah lokal sana supaya rasanya benar-benar khas. Nganjuk banget gitu ya Nganjuk Kak. banget. Wah keren. Iya. Oke, segera yuk kita coba Oke, bumbu kita langsung rawonnya. masukin aja. Jadi ini udah simple banget ya. Iya, ini Eka. udah mendidih ya Kak ya. Udah mendidih, ini udah simple banget. Kita tinggal masukin aja. Boleh Eka Oke bantu? oke. Wah sesimpel ini ya Kak ya. Simple ini, jadi kita sambil masak bisa sambil Deka ngapa-ngapain persiapan pagi. Wah keren loh. Mm-mm. Terus ini kan kalau rawon kan dibuat dari daging ya Deka ya. Iya. Tapi, Iya Kak. tapi tau nggak kalau di Jawa Timur itu kita punya kebiasaan nih. Gimana tuh Kak? Kalau dagingnya nggak ada gimana dong? Kalau dagingnya udah habis menipis gitu ya, Iya. kita tambahin labu siam dan tahu. Wah, saya penasaran gimana coba. Emang enak ya Kak ya? Aja, mau coba nggak? Boleh boleh. Kita punya labu mau, siam, dan kita mau. punya tahu di sini. Jadi ini udah mendidih, langsung Iya. aja saya masukkan. Karena si labu siam dan tahu ini kan lebih cepet. Seger dong ya Kak ya? Ya segar. Jadi Ada ini untuk sayurannya. mengakali kaldunya masih banyak, Iya. isiannya udah. Dagingnya udah habis. Oke, keren ya ibu-ibu. Jadi itu biasanya kalau ibu-ibu di rumah kan suka gitu ya, masakan ini nggak habis tapi Benar. sayang juga buat Iya. dibuang gitu. Terus kaldunya enak kan Kak? Kaldunya enak, ya udah kita masukin aja tahu dan labu siam. Bahkan saya di rumah kadang-kadang males untuk masak dengan nunggu daging lama, saya langsung masukin aja. Toge bisa dong Kak ya? Toge nanti terakhir. Oh terakhir. Oke, Toge oke. dan telur asin. Wah, Tuh. keren sih Kak Ya, itu. Jadi ini kita tinggal tunggu mendidih, udah langsung matang deh. Aduh, saya Gampang udah, kan? ya saya udah siap ini untuk menyantap, tapi nunggu mendidih. Ya, harumnya gimana? Aduh, ini sudah sangat dari tadi di awal bukanya itu bumbu rawonnya udah sangat kecium ya. Langsung harum ya. Iya, Jadi harum. kita setelah rawon ini kita langsung masak ke kare. Oke, ini ya Ayoma, bumbu ajaib untuk para ibu-ibu yang bekerja di kantor. Ini sudah sangat pas untuk kita. Ya, jadi sambil pagi nyiapin, udah selesai sambil ngapa-ngapain, udah tinggal cemplung aja. Gitu ya Kak, sambil dandan gitu, Iya. nunggu dia mendidih ya. Wah keren nih Kak, saya langsung beli di ini. Di mana Kak bisa kita beli ini ya? Boleh nanti kontak di Instagram. Siap. Aja. Siap, oke. Sobat Ayoma, udah mendidih nih. Yuk kita cobain yuk. Boleh. Oh ya, bumbu bajo ini sudah ada garamnya karena Oke. diawetkannya tuh dengan digoreng dan pakai garam ya. Oke, berarti Jadi- nggak perlu tambahin lagi ya Kak? Nggak perlu. Jadi dites dulu aja rasanya yang gimana. Kalau kurang baru nanti ditambahin. Oke, saya coba ya Kak. Kak, ini enak banget sih. Gampang ya? Iya, gampang banget. Ngapain kita susah-susah siapin bumbu kalau ada Mbak Jo ya? Ya ampun. Mudah sekali kan ya. Jadi ini tinggal tutup, mateng, selesai. Iya ampun, ini aduh, ini solusi terhebat di abad ini. Dan jangan lupa kalau bumbu kare ini biasanya kalau yang orang dewasa kan suka yang pedes ya, Iya. ditambahin sama sambal bajak ini. Oh, Jadi ada sudah- sambalnya ada juga. sambalnya, Nah, sambalnya. variasinya apa aja sih? Saya mau tahu nih. Bisa langsung teman-teman Ayoma juga bisa tahu. Jadi bumbu bajo ini memang khas Jawa Timur ya, Nganjuk Jawa Iya. Timur. Ada rawon, ada kare, soto daging, soto ayam, nasi goreng, Nasi goreng, wow. opor, dan Opor. opornya ini opor putih tipe Jawa Timur yang Susah-susah putih, ya. Heeh. Yang harus kita bayangin bumbunya yang semana, ribet-ribet, iya yang ya, ribet itu gampang ya. banget. Dan bahkan masing-masing bumbu ini bisa dicampur-campur. Oh gitu Kayak Kak. misalnya kita ada bumbu merah serbaguna. Iya. Terus suka bikin, apalagi mau lebaran ini ada sayur labu oke. gitu ya. Jadi bumbu kare dicampur dengan bumbu merah. Wah. Jadilah masakan baru. Oh gitu ya. Iya, Iya, berarti jadi- bisa di mix and match gitu ya. Wah, betul. keren Jadi keren. masakan di rumah itu bisa pakai bumbu jadi yang di mix. Jadi bumbunya emang kare aja, terus sama bumbu merah dicampurin bisa jadi masakan baru. Wah, keren tuh Sobat Ayoma. Yuk kita segera beli ya di rumah. Buat apalagi yang saya yang bekerja Kak tiap hari nggak ada waktu untuk masak terlalu Oke. siapin yang ribet-ribet. Kita coba masakan satu lagi. Oke, berarti ya. yuk kita segera bikin yang satu lagi ya.
Setelah rawon, menu keduanya apa nih Kak Ruth? Menu keduanya adalah mie kare sayuran. Oke, mie kare sayuran. Makanya banyak sayuran ya di sini. Ya, Oke, apa aja nih kita mau taruh nih? jadi kita punya brokoli, kita punya kentang, wortel, dan ini adalah buncis. Buncis, oke. Terus kemudian ini adalah bumbu karenya. Wow, Ya. wow, packingannya juga keren ya Kak ya. Ya, ini spesial Itu ya, yang LA tadi ya. Ya, jadi ini limited edition. Kalau kemasan yang biasa seperti ini. Jadi nanti kita buka, kita tutup lagi udah airtight. Jadi kita cemplungin, bisa disimpan lagi buat Oke. kemudian hari. Ya taruh di kulkas udah bisa ya. Oke, Boleh. Jadi kita buka dulu. Jadi bumbu bajo ini sudah mateng ya. Tadi kan di rawon langsung cemplungin aja Iya. semua, yang nggak perlu dioseng, nggak perlu dimatengin lagi, sama dengan kare ini. Sama ya, udah Jadi- mateng ya. Jadi ini sudah mendidih airnya. Kita masukkan semua sayurannya. Ini saya bantu masukin Kak. Boleh. Langsung masukin bumbunya juga gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya. Jadi dimasukinnya bareng, udah deh dia matang. Oh ya, kalau pakai bumbu yang seperti ini sebaiknya ambilnya dengan sendok bersih. Oke. Karena Biar bisa disimpan lagi biar gitu bisa ya. disimpan lagi. Semua bumbu ini karena tanpa pengawet, jadi dia takutnya ada jamur, ada Oh iya benar. karena kan kita humidnya tinggi ya. Iya. Jadi itu memang penyakitnya kalau di Indonesia seperti itu gitu. Bisa tahan berapa lama Kak ini satu botol ini? Kalau- Berapa kali masak gitu? Beberapa kali masak, karena 100 gram itu hitungannya kalau yang rawon 100 gram itu untuk 1 kilo daging. Oke, 1 kilo. Jadi kalau yang ini nanti kita masukin ini biasanya saya pakai 2 sendok makan. Ini berarti kalau ini sekitar 5. Oh iya. Boleh dimasukin semuanya. Tomatnya terakhir aja. Terakhir boleh. ya. 2. Brokolinya udah. Nah, kalau kare ini kalau misalnya mau boleh ditambahin cabai, itu 2 Ini? biji aja. Nanti kalau biji misalnya ya, pengen pedas tinggal di apa namanya? Potong. Iya, digerus gitu. Oh, dius. Nah, ini udah 2 aja ya Kak ya. Ya, Saya juga nggak bisa pedes sih. ya, jadi nanti kalau misalnya pedas, kalau pengen pedas gitu ya, kadang-kadang kan kalau pedas tuh kan menambah selera makan. Iya gitu betul-betul. ya. Makin banyak gitu ya Kak. Wah. Jadi, oh ya, kalau kare ini kita pakai santan, tapi santannya yang encer aja sebenarnya. Oh oke, pakai ini aja ya. Betul, pakai itu sedikit aja. Nanti, Langsung Kak. tunggu kita mendidih dulu sebentar. Oke. Saya kasih ini biar agak sedep ya. Jadi kadang-kadang saya kalau masak kare ini semua sayuran yang ada di kulkas aja, nggak wajib. Oke, Ini. apa aja yang ada bisa berdayakan untuk Betul, Oh, betul. oke. Jadi kayak misalnya saya punya terong, saya masukin. boleh. Yang penting bumbunya Kak ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau di Jawa Timur rata-rata memasak kare itu pakai ayam dan kentang. Ayam dan kentang. Betul, betul. Tapi karena saya juga tadi seperti rawon ya, sama halnya rawon, kemalasan saya untuk nunggu. Iya, Kalau iya. protein hewani itu kan lebih lama ya Betul. matangnya. Jadi kadang-kadang saya suka Tahu aja ya, tahu, ya. biar Labu cepet. siam, Ya, oke. biar cepet. Bagus sih Kak, nutrisinya lebih banyak gitu Kak ya. Jadi Vitaminnya. ya, jadi itu Bagus juga untuk anak-anak berarti Kak, betul, iya kan? betul, betul. Jadi Menu sehat keluarga. menu sehat keluarga. Jadi sebenarnya bumbu bajo ini memang dibuat oleh ibu saya karena saya dulu merantau. Dia tahu saya nggak mungkin masak sendiri di rumah. Oh gitu sejarahnya ya. Iya, jadi ini adalah cinta kasih seorang ibu. Wah, kepada jadi anaknya. dibekelin bumbu, Dibekal- bukan duit tapi bumbu gitu ya Kak. Biar masak sendiri dulu. Jadi Oke. kalau saya makan, saya suka makan, tapi Iya. saya males untuk masak. Oh gitu. oke. Nggak, dia tahu anaknya nggak mungkin anak saya mau bikin bumbu yang kayak gitu. Wah Iya. mantap sih. Ya, tapi Mantap, keren. lama-kelamaan dan dari situ saya berpikir ini bisa dijual nih. Saya berdayakan ibu saya. Iya, wah keren. Jadi awal mulanya adalah bumbu rawon karena memang saya suka sekali Rawon. Oh itu rawon ya. Terus Betul. jadinya Berkembang variasi ya, sekarang sama jadi nasi banyak. goreng, Nasi goreng sih Kak, aduh. Ya, karena anak kos kan biasa ya. Benar, sukanya gampang nasi goreng. Nasi goreng. Dari situ berkembang semuanya jadi kare, jadi opor, jadi Soto gitu ya Kak. Oh, yang ketiga itu bumbu merah serbaguna. Bumbu merah serbaguna. Ya. Itu bisa dipakai untuk menu apa aja berarti ya, masak apa aja gitu. Sambal goreng ati Sambal goreng ati. kentang itu. Nah, Oh. sambal goreng ati kentang mama saya itu enak Karena di banget. sana kentangnya banyak, jadi Bukan, oh. jadi karena dia masaknya enak. Jadi Emang? saya suka bilang, "Mama, kalau saya mudik gitu ya, saya mau dimasakin itu gitu." Dia tahu saya juga akan kepengen gitu ya pas lagi Iya, merantau. iya. Jadi akhirnya dibikin lah. bikin lah. Jadi benar-benar ini adalah cinta kasih ibu ke Ibu anaknya. ya luar biasa. Boleh sih. dituangin itu ke sini sedikit. Kita bikin dikit aja udah cukup karena ini nggak perlu kental. Yang penting ada rasa gurihnya gitu ya. creamy Creamy ya, ada ya. creamy-nya gitu. Oke.
Udah harumnya gimana Teka? Wah, udah sangat kecium dari tadi sih Kak ini. Udah pengen makan banget sih Kak ini. Udah keruyukan. Jadi ya udah begini aja. Ini nanti tinggal tunggu apa namanya, karena sayuran nggak perlu terlalu lama, boleh dimasukin Ini tomatnya. semuanya aja ya Kak. Boleh. Kemudian shirataki-nya boleh dimasukin juga. Kemangi, saya di sini kasih kemangi karena sebenarnya kecelakaan juga. Oh, Kecelakaan. Ya ada kemangi, udah cemplungin aja. Taruh. Ternyata enak. Oh, wow. Oh Oke. gitu, jadi karena ide ada yang ada di kulkas semuanya Betul, ditaruh betul. gitu ya. Sisa-sisa sayuran Oke. satu biji itu ya. Oh, mau sendoknya Kak. Ini bisa semuanya ya Kak. Boleh masukin semuanya aja. Aku sambil aduk. Wah, ini menggiurkan sih. Jadi, Moms. wah, kan masak mudah itu Bye-bye keribetan sih ini. babai keribetan. Oke. Oke, Deka mau coba icip. Sure. bumbunya. Kan langsung cepet ya. udah langsung Iya. mateng ya. Iya loh. 10-15 menit, punya waktu 15 menit, setengah jam sudah bisa dimasak. Jadi pulang kantor malam udah Pakai ini aja nggak apa-apa. nggak perlu ribet, makan langsung ya Kak ya. Iya, Saya coba ya. Ya. Coba kuahnya. Harumnya luar biasa sih ini, Moms. Jangan sampai kehilangan kata-kata lagi. Asinnya Pas sih, kalau mau tambah garam juga bisa. Saya bisa minta tomatnya Kak. boleh. Nah, saya suka sekali tomat. Oke, nice. Mau mie cabenya juga. No, thank you. Seger ya jadinya. Seger. Seger. Kita masukin Seger banget. ininya, boleh nanti biar. Jadi ternyata menambah cita rasa ini kemanginya ini. Wah, Kak Ruth udah dari dulu tahu ini udah ada berapa tahun Kak? Ini sudah dari 2007 Sampai sekarang sudah berapa Sekarang. tahun ini ya? sudah kami jadi awalnya karena nggak sengaja tadi kita pikir akhirnya bisa dibisniskan dan segala macam, kita tapi mulai urus sertifikasi, jadi kami sudah punya semua izinnya nih komplit nih. License-nya berarti License-nya ada PIRT, ada sertifikat halal. Wah, Jadi keren. itu dari 2007, cuman mulai mengurus sertifikat dan segala macam itu 2010. 2010, Ya. oke, sekitar 12 Tapi tahun. memang ini bisnis kecil ya, maksudnya kadang-kadang karena tadi saya bilang bawang merahnya itu kan produksi lokal dan tidak selalu panenan bagus. Kalau bawangnya kurang bagus, mama saya bilang, saya nggak mau bikin masak. Oh gitu, berarti memang mamanya Kak Ruth itu selalu Ya. pilih bahan yang terbaik ya? Yang terbaik karena ini kita juga makan sendiri. Benar-benar, wah keren Jadi ini sih. sebenarnya idenya karena kita Untuk keluarga untuk gitu keluarga, ya. untuk keluarga. Jadi kita jamin bahwa bahan bakunya itu yang terbaik. Karena Luar biasa. ada beberapa, oh ya mentang-mentang dibikin bumbu jadi yang menjelang busuk. Iya, wah nggak boleh kayak gitu Nggak ya. boleh kayak gitu. Jadi kita memang bahannya bahan segar dari apa namanya, dari petani lokal. Iya. Gitu. Kita pilih yang terbaik. Bumbu yang terbaik. Nah ini nih Ayo Mah yang harus kita punya di rumah. Kan cinta buat anaknya kan harus yang terbaik ya. Betul sekali. Nggak Makasih, boleh Mama. main-main. Nggak Makasih, boleh Mama. main-main. Jadi kalau makan ini ingat aja sih mama saya masakin saya. Oke, wah sambil nangis nggak Kak masaknya? Enggak Oh enggak. Kirain Kalau nggak sambil dikirimin nangis. baru nangis. Ya. Oke. Nah ini kita siap makan sih. Wah keren nih. Berapa menit tadi? 15 menit ya? Nggak nyampe kali ya Kak ya? Oke, nggak nyampe Wah. 15 menit. Jadi hidangan Semuanya yang udah sedap. jadi. Nah teman-teman Ayo Mah, ini dia menunya telah siap untuk kita sajikan. Ya. Di sini ada rawon Ya. dan Mie kare sayuran. mie kare sayuran. Wah, ini sungguh sangat menggiurkan ya. Ya. Saya sangat penasaran dengan gimana sih rasanya kalau saya makan pakai nasi gitu ya, Kak. Ya. Wah, sebenarnya Kak, saya tuh agak takut mau pakai bumbu instan karena takut ada micinnya atau pengawetnya gitu, Kak. Oke, jadi bumbu bajo ini kategorinya bukan bumbu instan. Oke. Karena bikinnya juga nggak instan. Ya, saya kategorikan bumbu bajo ini sebagai bumbu jadi. Bumbu jadi. Bumbu jadi siap saji. Tapi karena bahan-bahan yang dipilih itu segar, bahan-bahan yang dipilih itu bagus, Oke, gitu ya. segar dan bagus ya. Ya, jadi yang kualitasnya bagus lah ya. Itu dengan proses yang benar jadinya Betul. tahan lama. Oke. Jadi proses masaknya bumbu bajo ini sendiri, satu bumbu itu untuk batch 5 kilo bisa hampir sekitar 3-4 jam tergantung bumbunya. luar Jadi biasa. benar-benar kadar airnya dihilangkan dari Iya. dari bahan-bahan ini, kemudian
dipanaskan, kemudian pakai garam dan kemudian pakai minyak memang ya. Iya. Jadi sudah mateng, bumbunya Oke. sudah mateng. Itu dia ya, Jadi prosesnya bisa- lama ya. di sana, kita yang beruntung yang tinggal make gitu ya Kak. Jadi Wah, memang dia keren. sudah dites di lab bisa 6 bulan kalau dalam kemasan seperti ini. Kalau Iya. misalnya dimasukkan ke kulkas 3-4 bulan kalau misalnya inti kuncinya salah satunya sendoknya mesti bersih. Oke, ngambilnya harus pakai sendok gitu ya Ya, Kak ya, yang maksudnya bersih. sendok yang bersih ya Betul, gitu, biar higienis juga ya. Betul. Oke, kita coba yuk. Langsung mau cobain. Oke, kalau rawon ini dia ada kondimennya adalah telur asin gitu ya. Ya. Penambahannya saya langsung masukin aja telur asinnya begini. Kemudian boleh kasih apa namanya? Sayang ya kita Iya. semuanya. Gak mau rugi ya Bu. Nggak mau rugi. Kan ibu-ibu harus begitu. Betul, Nggak betul, boleh betul. rugi, Harus ya. hemat. Harus hemat. Ini sambal Sambal bajak. Sambal bajak, Sambal wah. bajak adalah Mbah Jo juga ya. bajak juga. Ini memang sambal bajak ini sengaja dibikin untuk pasangannya rawon. Oh, Dan oke. yang lainnya. Jadi saya bilang sama ibu saya, tolong bikinin menu yang versatile gitu ya. Jadi bisa dipadu-padankan. Jadi ini request langsung dari anaknya, Betul. sehingga mbahnya bikin kayak gini ya. Jadi Bisa. bumbu bajo ini jatuh. Bumbu bajo ini memang tadi saya bilang DNA-nya adalah cinta kasih seorang ibu gitu Luar ya, supaya biasa. anaknya makannya bergizi. Jadi nggak salah ya, Ayoma pilih Mbah Jo ya Kak ya. Iya, nggak salah. Jadi karena memang ini DNA-nya adalah supaya anaknya makannya sehat gitu. Jadi Sehat. makan sehat nggak Nggak perlu ribet. Nggak perlu ribet. Biar mamanya yang ribet gitu. Ya, mamanya. Maaf loh, Ma. Oke, ini silakan diambil Wow. ya pakai. Oh, harus pakai ini Itu ya. DKI ya. Oke. Wah, Disiramkan di Taruh. sini. Mesti dipasangin dengan sambelnya sedikit aja. saya suka kuahnya. Ya, Wah. apakah ibu saya lulus dengan Simsalabim. Mari kita coba ya, ibu-ibu. Pakai dagingnya. Pakai telurnya. pakai telurnya, pakai sambelnya? Satu Sambelnya. sopan ada semuanya. Oke. Dikit aja. Tuh menambah Oke. cita rasa banget. Maksa. Ups. Hau-hau. Saya mau meresapi dulu rasanya. Boleh tambah kuahnya lagi. Mungkin kalau di Jawa Timur tuh ya jarang sekali kita makan rawon tuh dipisah. Jadi rawonnya itu ditumpahin Harus ke nasi. semuanya langsung dicemplungin gitu ya Kak. cemplungin ke nasi. Ini sangat enak sih, Mams. Gurihnya dapet, asinnya pas, manisnya juga pas, dan bumbunya kerasa banget. Heran gak sih bisa secepat ini dalam 15 menit, kurang dari 15 menit ya Kak ya, bisa dapat menu sehat dan enak seperti ini. Tunggu apa lagi? Ayo teman-teman Ayoma, Mbah Jo bisa didapat dari mana nih Kak? Di Instagramnya Bajo, karena ini produksi dari Nganjuk, masih dikirim fresh dari Jawa Timur sana. Iya, kalau mau pesen sekarang habis loh. Jadi harus tunggu kirim dulu dari Nganjuk. Iya, Oke. kirimnya langsung dari sana. Kita coba Yang satu lagi ya. satu lagi. Oh, Oke. Ini sih pasti Kak kaya nutrisi karena semuanya vitamin ada di sini, sayur mayur semuanya ada di sini ya. Oke, coba mie shiratakinya. Masuk nggak? Kuahnya sih Kak ini. Kayak kuahnya light ya, nggak makti kan? Iya. Ya, meskipun dia pakai santan. Ini seger banget sih Mams. Segar. Kak ini seger. Approve. Oke. Approve. Tunggu satu lagi Kak. Oke. Jadi ini sebenarnya saya tahu bisa dimasukin mie gara-gara salah satu pelanggannya Mbah Jo, dia DM gitu, dia bilang saya kemarin bikin kare masih sisa kuahnya, terus karena cuacanya lagi nggak enak dia pengen makan mie instan. sayang dibuang kuahnya gitu ya Kak. Jadi dia cemplungin, dia bilang saya pikir oke juga nih pakai mie telur, pakai Iya. shirataki. Ternyata emang bisa. Wah, enak sih Kak Iya. pakai mie. Iya, Dan jadi ini aduh gitu seger. anget-anget Bener. gitu. Jadi nggak perlu pakai nasi, pakai mie shirataki enak ya. Jadi approve ya. Ya, anak-anak pasti ini menu sehat buat anak-anak juga pastinya. ya. Wah, keren. Jadi approve semuanya. dua-duanya. Approve rawon dan mie Mie kare kare. approve. Nanti kita mungkin untuk bumbu yang lain ya Kak ya. Next Kita coba episode next. harus lo dicoba. Gimana tipsnya Mams? Menyediakan menu makanan yang sehat tidak selalu harus ribet kan? Meskipun belum jago masak, asal mau pasti tetap ada cara untuk tetap masak di rumah. Tidak hanya sehat, tapi juga hemat di kantong pastinya. Bagi ibu-ibu yang ingin praktis dan mudah, bumbu jadi bisa jadi pilihan.
Yang penting, pastikan kandungan di dalamnya alami. Kami sangat kagum dengan Kak Ruth dan Ibunda yang bisa bikin produk-produk hebat seperti bumbu Mbah Jo ini. Nah, buat yang penasaran, ingin cari tahu lebih lanjut mengenai bumbu Mbah Jo, bisa langsung cek IG-nya di mana, Kak? Di @bumbu.mbahjo, DJO. Oke, ingat ya Ibu-Ibu, itu dia tadi menu kita hari ini sangat enak dan sangat sehat untuk keluarga. Terima kasih banyak untuk Kak Terima Ruth kasih, kehadirannya. Dika. Terima kasih teman-teman Ayoma. Kuliner Indonesia terkenal enaknya. Salah satu top produk Indonesia merupakan bumbu khas Indonesia. Bumbu rempah atau bumbu dapur Indonesia diolah dengan bahan menggunakan santan, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Aneka rempah Indonesia termasuk daun salam, ketumbar, serai, lengkuas, kemiri, cengkeh, kunyit, jahe, pala, kapulaga, pekak atau bunga lawang, asam jawa, asam kandis, kluwak, kencur, jinten, kayu manis, daun jeruk, dan daun kunyit. Ada bumbu dapur Indonesia yang diracik secara alami. Namanya bumbu Mbah Jo. Bumbunya diracik dari bahan segar, maka rasanya juga alami dan gurih. Bumbu ini kenikmatan khas makanan yang digemari dari daerah provinsi tersebut. Yuk, ibu-ibu yang suka berbisnis, bagaimana mengolah bumbu rempah dari bahan alami yang berada di Kaltim sebagai oleh-oleh khas Kaltim. Ini adalah tantangan ibu-ibu, apalagi dibuat dengan bungkusan yang aman dan berkualitas internasional. Ayo Ma, bersama-sama kita mampu berkreatif dan berkarya. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai di sini dulu ibu-ibu. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika.